Shalom Pak Pendeta Hidayat. Shalom, shalom. Apa kabar nih Pak? Ya puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya dulu dong sama para penonton dan pemirsa di sana. Halo, apa kabar semuanya? Dituai. Jadi Pak Pendeta, teman-teman para pemirsa dan penonton banyak yang bertanya nih Pak. Ya. Sebenarnya dalam Kristen itu kan ada iman dan perbuatan ya Pak. Ada iman dan perbuatan. Tetapi banyak sana sini yang mengatakan, apalagi anak muda zaman sekarang nih Pak F. Anak muda zaman sekarang, wah yang penting kan saya percaya. Terus ada yang bilang, yang penting kan saya ke gereja Pak. Nah, jadi banyak mikir bahwa apakah dengan perbuatan yang seperti itu dan cuma percaya saja kah kita bisa diselamatkan? Intinya ya sebenarnya iman itu apa sih Pak? Ya, hampir setiap agama ya, bahkan kalau saya katakan setiap agama punya istilah iman. Iya. Tapi khusus kita di agama Kristen, iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan belum kita lihat, ya belum kita lihat secara kasat mata. Ya, maka dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu di sana ditulis mengenai definisi iman itu sendiri ya, dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itulah iman dalam pengertian atau dalam konsep agama Kristen. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi tadi Pak bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu teman-teman. Oke, itu iman ya dalam Kristiani. Oke Pak, jadi apakah sebenarnya seberapa pentingkah iman itu dalam Kristen Pak? Apakah ya udah saya beriman, saya percaya, ya udah sebatas itu Pak? Ya, dalam agama Kristen iman itu justru sangat penting. Karena iman itu boleh dikatakan titik start dari kehidupan seorang Kristen. Titik start. Ya, terutama iman kita kepada Tuhan, yaitu tentang mengimani keberadaan Tuhan yang kita sembah dan yang kita puji itu. Ya, seperti di agama Kristen, yang kita imani, yang kita puji itu sebagai Tuhan dan selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, itulah titik start kehidupan kekristenan kita. Ya itu. Ya. Jadi gini Pak, beberapa teman-teman juga banyak memiliki paham dan beranggapan bahwa dengan percaya saja, seperti beberapa pendeta khotbah dari beberapa ayat juga mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan berarti bisa selamat. Sedangkan perbuatan sehari-hari kita nggak karuan Pak misalnya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang salah kaprah nih Pak, para teman-teman sekalian, para penonton pemirsa, bahwa apakah dengan iman sampai percaya saya kesini surga kan gitu. Kan jaminan itu Pak, surga katanya. Jadi dengan saya iman percaya sama sesuatu yang belum terjadi atau belum saya lihat, saya percaya berarti saya masuk surga. Ya, kan itu kan, apakah perbuatan setelah itu tidak ada hubungannya dengan iman Pak? Bagaimana Pak? Ya, baik. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa iman itu sangat penting dan itu menjadi titik start kehidupan kekristenan. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa iman itu tidak hanya dibutuhkan untuk percaya kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat kita, lalu kita masuk surga. Tapi iman juga dibutuhkan dalam segala pergumulan. Ya kan kita ini sebagai manusia pasti banyak pergumulan atau ada pergumulan anak muda, pergumulan dalam rumah tangga, para pengusaha, semualah pendeta saja punya pergumulan. Iya. Nah jadi semua pergumulan itu ya kita bawa ke hadapan Tuhan di dalam doa dengan iman. Ya, dan kalau apa yang kita doakan itu kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan didasari dengan iman, kita yakin Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Nah, terkait dengan soal hubungan iman dan perbuatan, dalam agama Kristen punya hubungan. Ya. Ya, jadi iman dan perbuatan itu punya hubungan. Ya, kalau ada orang mengatakan dia punya iman, dia percaya kepada Tuhan, tapi
tidak diekspresikan di dalam perbuatan-perbuatannya, ya, perbuatan-perbuatan yang bersifat adalah perilakunya, sikap hidupnya, ya, diragukan bahwa dia seorang yang beriman kepada Tuhan, ya, karena orang yang beriman itu pasti akan terekspresikan di dalam kehidupannya, dalam perilakunya sehari-hari, mulai dari rumah tangganya, dalam pergaulannya, dan dalam semua lingkungan di mana dia hidup dan kerja. Nah, soal sekarang apakah perbuatan itu bisa menjadi jaminan buat orang selamat tanpa iman? Dalam iman Kristen tidak. Ya, kita berbuat baik pun, ya, berperilaku baik, kalau tidak didasari oleh iman, itu di hadapan Allah itu bagaikan kain kotor. Jadi syarat pertamanya harus iman dulu, Pak. Iman dulu, iman dulu. Anda berbuat baik pun kalau tidak didasarkan oleh iman kepada Kristus, itu di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan bahwa kesalehan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah, kecuali Allah melihat itu di dalam diri Yesus Kristus yang sedang menebus kita. Baru perbuatan kita itu ya diperhitungkan oleh Allah sebagai buah iman. Buah iman, Pak, ya. Buah dari iman. Karena teman-teman di sana juga, Pak, mungkin punya pengertian sendiri, Pak. Oh, yang penting kan saya berbuat baik, yang penting kan saya bersedekah, yang penting kan saya baik sama orang. Nggak penting mau saya apa, saya percaya. Tapi teman-teman ingat, Ya, yang pertama syaratnya adalah percaya. Jadi itu iman, Pak, ya. ya, jadi kita berbuat baik tanpa didasari oleh percaya, itu di hadapan Allah sama seperti kain kotor. Perilaku kita yang baik, ya, itu dia. Nah, kalau didasari dengan iman, maka sekecil apapun perbuatan baik kita itu dianggap sesuatu hal yang luar biasa oleh Tuhan. Dan sekali lagi saya mau tekankan kepada umat Kristen, kalau Anda mengatakan bahwa Anda itu orang beriman, tapi perbuatan Anda, perilaku Anda tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, ya, maka iman Anda itu sesungguhnya adalah iman yang mati. Ya, maka di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tidak benar juga ada orang Kristen mengatakan yang penting beriman, perilakunya di rumah sama istri, sama suami, dalam pergaulan sehari-hari nggak benar. Ya, dalam pekerjaannya tidak benar, ya kan? Betul. Itu jadi justru menurut saya kalau ada ajaran gereja yang mengatakan bahwa yang penting iman, mau perilakunya buruk itu nanti diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah, nah, itu menurut saya itu menyesatkan. Makanya banyak orang sekarang perilakunya itu juga tidak semakin baik, justru semakin buruk, meskipun ya mengatakan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Iya. Itu dia. Tapi kalau kita ajarkan kepada orang lain, oh, tidak hanya iman itu memang dasarnya. Tetapi kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, itu mesti ekspresinya nampak dalam sikap dan perilaku setiap hari. Ya. Jadi itu, Bapak. Jadi teman-teman, kita dari Bapak Pendeta, syarat utama yang pertama adalah iman. Betul ya, Pak Pendeta, ya? Ya, iman. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah Iman yang mati. Sebenarnya juga kalau Anda melakukan perbuatan baik dan tidak sadar oleh iman, syarat pertamanya belum. itu bagaikan kain kotor yang mandala. Jadi iman itu syarat untuk menerima kehidupan yang kekal, sedangkan perbuatan itu adalah buah dari iman. Ya, betul. Begitu, teman-teman. Ya, jadi bagaimana? Saudara sudah paham kan sekarang? Kalau sudah, ya puji Tuhan.